share kan? Supaya apa yang dilihat itu jadi ibadah. Jadi mata orang beriman itu tidak sekedar melihat. Karena sering saya katakan kalau melihat, kambing itu melihat. Bahasa Padangnya kambing. Nah, kambing pun melihat. Ayam melihat, elang melihat. Tapi fungsi mata orang beriman itu tidak sekedar melihat. Karena ketika dia melihat, maka akan dibimbing matanya oleh imannya, sehingga dia hanya melihat yang baik-baik saja, yang saleh. Sehingga semua yang dilihatnya jadi ibadah. Jangan dikira melihat itu tak ada pahalanya, Pak. Apa yang kita lihat kalau diniatkan sebagai ibadah, itu diberikan pahalanya. Maka turunlah Quran surah ke-24, surah Cahaya An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullul mu'minina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan viralkan. Nah, sekarang ini kan musim viral ya. Jadi saya pilih terjemahan yang sesuai dengan masanya, viralkan. Kalau sudah viral kan like, share kan? Oke, ya. Tapi kalau ayat sudah jelas, harus di komen lagi, langsung amalkan, subscribe aja langsung ya. Kullil mu'minina, katakan pada semua pria-pria yang mengatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, matanya itu akan dibimbing oleh imannya, sehingga apa yang ia lihat itu hanya yang baik saja. Nah, jadi kalau kita mengatakan kita beriman, itu akan ada getaran dalam hati kita membimbing mata untuk melihat. Jadi beda, orang beriman dengan belum beriman itu beda. Jadi ada konfirmasi dalam hatinya, ada getaran. Cek sebentar, sebentar. Kita beriman tidak? Kenapa pula? Beriman tidak? Yakin? Ayo kita cek. Kita cek ya. Cara mengecek itu rumusnya ada di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Jadi kita insya Allah subuhnya sama Quran hadis tadi ya. Quran surah 8 ayat 2. Lapan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu standarnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan kalimatnya. Innama. Kalau ada di Quran dibuka dengan innama, maka informasi yang disampaikan terbatas hukumnya. Hanya boleh sesuai dengan ayat itu saja. Namanya adatul qasr. Contoh, zakat itu dikeluarkan kepada berapa golongan? 8. Boleh nggak di luar 8 itu? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Itu ada di Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu, cara menerjemahkannya, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan beriman. Iman pakai innama. Innamal mu'minuna, ciri orang beriman itu ini sebagai berikut kata Quran. Cirinya tuh hanya ini pokoknya. Apa ciri dasarnya? Idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ada konfirmasi getaran dalam hati. Iman itu tepatnya di konfirmasi. Cara mengeceknya bagaimana? Yang pertama kata Allah, akan diperdengarkan nama Allah untuk mengecek apakah ada getaran iman tak dalam hati. Jadi ada 3 jenis getaran dalam hati. 1 getaran iman, 2 getaran cinta, 3 getaran melihat Pak Polisi. Anda salah di jalan melanggar, tiba-tiba ada polisi kejauhan, ada getaran tak menentu dalam jiwa ya. Nah, itu bukan getaran iman itu. Getaran iman itu ujiannya nanti disebutkan nama Allah, karena dalam sehari setiap pergantian waktu setiap hari disebutkan nama Allah untuk menguji ada tak getaran dalam hati. Maka disebutkan muncul waktu pertama subuh, siang zuhur,
ke sore asar, tenggelam matahari maghrib, muncul malam isya. Setiap pergantian waktu dalam sehari diuji, diperdengarkan, ada nggak iman, masih ada nggak? Karena kata Nabi, ada yang subuhnya beriman, sore itu sudah hilang imannya, wayumsi kafiran. Maka kalimat pertama diperdengarkan kepada Allah, bila dzukirallahu, maka diperdengarkan kepada setiap yang punya telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Maka kalimat yang diperdengarkan diberi nama adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Nah, ketika disebutkan nama Allah itu, kalau sudah ada iman, nanti ada konfirmasi hati. Ada getaran. Getaran itu akan hanya oleh orang yang punya iman saja. Jadi kalau belum ada iman, tak akan muncul itu. Makanya beda. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, sudah ada rupanya. Ada pernah begitu? Itulah iman. La ilaha illallah. Baru ada, belum komen. Ada begitu? Itu konfirmasi iman. Konfirmasi iman. Nanti standarnya begini. Standarnya, kalau dia dipanggil Allahu akbar, Allahu akbar, lalu ingat, ya Allah sudah adzan. Nah, itu namanya iman yang standar. Bukan kuat, standar. Lemah tidak, kuat belum. Sekarang jam berapa subuh? 4:45 ya. Nah, jadi adzan 453. Ya, terjadi perbedaan di Indonesia ini tentang waktu sholat subuh. Kita ambil standar 4:45 misal ya, untuk keseluruhan. Allahu akbar, Allahu akbar, 4:45. Bangun dia, ada getaran di jiwanya, cepat sudah ada. Nah, itu iman standar. Saat dipanggil, ingat. Bapak kerja jam 7, datang ke kantor jam 7, standar ya? Standar. Kalau datang jam 5, istimewa. Nah, ada orang dipanggil 4:45, jam 3 sudah bangun. Dia tunggu panggilan itu. Dia ingin mendekat kepada Allah. Belum dipanggil sudah siap-siap. Ada orang baru selesai subuh, dia sudah tunggu zuhur. Bukan sholat, dia tunggu, dia lihat jam berapa buat nanti itu. Padahal baru selesai subuh. Nah, itu tandanya getaran imannya kuat. Ada orang dipanggil 4:45, dia baru ingat 5:44. Itu tanda. Itu tanda orang iman. Imannya lemah. Nah, jadi cara mengukurnya ketika ada iman di dalam jiwa, maka iman itu pertama punya getaran. Nanti rumusnya dalam Quran, karena kita agak terbatas, kalau mau dalam sekali kajiannya bisa panjang. Sampai jam berapa kita? Boleh, insyaallah. Silakan di sini sampai zuhur, saya jam 7 pulang. Sudah pakai. Jadi nanti begini, kalau sudah ada getaran, rumus Qurannya ini, iman itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang menggerakkan tubuh kita bersikap. Jadi kalau sudah ada iman, iman masuk ke mata, matanya akan dibimbing. Orang punya iman itu tidak sembarang semua dilihat tidak. Nanti seketika itu akan ada bimbingan, kelihatan oleh mata kita, tapi terasakan dalam jiwa kita. Anda lihat handphone, buka YouTube, ingin lihat kajian Ustaz Adi Hidayat, tiba-tiba muncul iklan. Iklannya tak pantas dilihat, karena tak pantas untuk dilihat. Biasanya begini, algoritma YouTube akan mengikuti kebiasaan orang yang suka mengkliknya. Itu, jadi bukan salah takdim, salah channelnya. Biasanya sebelumnya suka mengklik iklan-iklan aneh, iklannya ikut. Itu maksudnya, kan? Jadi begitu muncul gambar yang tak pantas, iman mengkonfirmasi di mata. Tak boleh lihat. Ya hukumin aksoni, maka juga apa yang namanya hukumin basar. Yang memalik dari basar itu imannya. Kata imannya, jangan lihat, balikkan ini. Biasanya kalau imannya makin kuat, lisannya dibimbing juga. Wasari wa ila maghfirah, istighfar, astagfirullah. Itu bersamaan, dan tak akan ada yang telat.
Tidak ada yang istighfar matanya tak berbalik. Allah. Kemudian gambarnya istighfar. Itu pasti kesamaan. Jadi itulah iman. Iman perempuan juga begitu. Ayat 31-nya kan perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Yaghuddna min absarihin. Dan katakan pada para perempuan. Kalau ada iman itu standar, mau laki-laki mau perempuan pasti dibalikkan. Dari mata turun ke lisan dulu, Bu. Lisan baru nanti. Ke lisan dulu. Pindah ayatnya nanti Quran surah 49 ayat 11 misalnya sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. La yaskhar qaumun qaum. Maka lisan orang beriman pasti berkata yang baik. Tak akan ada orang bercela. La yaqbal ba'dukum ba'dha. Tak ada orang beriman bergosip. Tak ada orang beriman bikin hoax. Tak ada orang beriman berkata kotor. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sepanjang dia merasa beriman, mengatakan dirinya beriman, maka itu akan membimbing lisannya untuk berkata baik. Kalau tak mampu, diam. Alhamdulillah, kalau saya sudah bisa menjaga Ustaz. Tak seperti ibu yang itu semua dibicarakan sama. Masuk ke mata ada iman melihat yang baik, masuk ke lisan berkata yang baik, sampai ke ujung kaki. Nanti kalau sudah dari kepala sampai ke kaki terbimbing oleh iman, maka berubah statusnya jadi pemilik ibadah. Pemilik ibadah itu adalah tingkat tertinggi, bahkan bisa melebihi statusnya di hadapan Allah dari lafaz Nabi dan Rasul. Status ya, ingat status lafaznya, bukan misinya. Kalau misi tetap tinggi Nabi dan Rasul. Apa namanya? Nama lafaz yang melampaui kasih sayangnya dari Allah, bahkan melampaui lafaz Nabi dan Rasul. Itu namanya lafaz abdun. Abdun. Nah, abdun itu hamba ahli ibadah. Jamaknya disebut dengan ibadun. Bu, Nabi Muhammad itu Nabi bukan? Rasul bukan? Beliau Nabi, beliau Rasul. Dalam Quran, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Ini status. Tapi ketika beliau diundang Isra dan Mi'raj, itu kalimat panggilan yang bukan Rasul, bukan Nabi. Quran surah 17 di ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba yang menjadikan semua kegiatannya ibadah dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, maka dirubah namanya menjadi abdun, jamaknya ibadun. Kalau dipanggil oleh Allah, panggilannya pun beda. Panggilannya akan penuh dengan semua curahan rahmat yang diberikan oleh Allah dan hamba. Sifat Allah yang memiliki semua curahan rahmat yang sempurna dan diberikan selama di dunia, itu disebut dengan Rahman namanya. Apa namanya? Rahman. Maka disatukanlah kalimat ibadun dengan Rahman, maka menjadi berubah kalimatnya ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka panggilannya berubah menjadi ibadur Rahman. Nah, ibadur Rahman ini utamanya dalam sholat itu kelihatan. Sebelum kita masuk ke sholat, rumus ini dipakai Pak. Rumus tadi, di hadis qudsi tadi. Jadi kalau kita sedang beraktivitas, kalau ingin menjadi amal soleh, kata Allah, rasakan, bayangkan bahwa semua amal kita disaksikan. Ya'lamu fasayarallahu a'malakum. Kalau mau berkata, rasakan bahwa kata-kata kita didengar Allah. Kalau kita merasa dengan ihsan setiap kata didengar Allah, maka tidak akan ada hamba yang mau berkata yang Allah. Kalau ada kita merasa awasi oleh Allah, maka tidak ada orang beriman yang mau mencuri. Tak ada orang beriman yang mau korupsi. Tak ada orang yang keluar masjid tertukar sandal. Aduh, di sini yang tertukar sandal. Mana sandal saya?
Ini dia sandal saya ini. Dia pakai yang paling bagus, padahal dia ke masjid tak pakai sandal. Orang beriman tidak begitu. Maka ketika dia akan bekerja, dia merasa diawasi Allah. Dia mau melihat, merasa dilihat Allah. Orang-orang yang dalam hidupnya merasa diperhatikan Allah, itu akan cenderung hidupnya diarahkan kepada semua yang baik. Bapak tahu ada CCTV ya? Kalau di pekerjaan ada CCTV, biasanya lebih serius kerjanya ya. Pernah masuk mall-mall itu ya? Ada CCTV ya? Ada orang yang berani nggak mencuri di situ? Kenapa? Karena merasa dia. Kalau di jalan raya ada CCTV, berani melakukan lalu lintas. Kenapa? Karena ada CCTV, merasa diawasi. Rasakan CCTV dari Allah lebih tajam akurasinya, lebih kuat rekamannya. Maka kalau setiap kita merasa diawasi, semua perbuatan kita tidak akan main-main. Maka potensinya semua akan menjadi amal saleh, khusus dalam sholat. Maka rasakan, bukan hanya dilihat, semua lafaz kalimat kita dijawab. Wa idza qala al-'abdu, ketika hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, Athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang memuji. Wa idza qala al-'abdu Maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata Maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Dipuji. Ini rahasia pertama yang akan saya bagi nanti di masjid saya. Ini rahasia antara kita ya. Wa idza qala, wa idza qala, perhatikan kalimatnya bukan musalli. Karena itu ketika sedang sholat, jadilah hamdu. Fokuskan kepada ketika seorang hamba, bukan musalli, wa idza qala al-'abdu, karena tidak setiap orang yang sholat itu merasa menjadi hamba. Apa cirinya? Orang kalau sudah merasa menjadi hamba, maka ia akan patuh pada Tuhan. Karena itu ketika kita memulai sholat, jadi ada kitab namanya Asrarus Salat, ada kitab namanya Nadharat fi Ma'anis Salat, membahas tentang makna gerakan bacaan sholat. Tersambung riwayatnya nanti sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang mau ke sahabat, ada yang ke tabi'in, ada yang ke ulama. Perhatikan, ketika kita mengangkat tangan begini, Allahu Akbar, angkat tangan begini, itu diantara maknanya satu, kepasrahan kepada Allah. Yang kedua, buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, jangan bawa dunia. Ini yang menjadikan seseorang kurang khusyuk dalam sholat karena dunianya di bawah. Lisannya mengucap Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi dunia masih besar karena dibawa dalam sholat. Itu yang menjadikan seseorang berkata Allahu Akbar, tapi ketika takbir, maaf, bisa motor Bu Akbar, YouTube Bu Akbar, miskol Bu Akbar, ya, masuk semua. Nah, orang yang menjadi hamba ketika dia bertakbir Allahu Akbar, dia buang semua urusan dunia, dia hadirkan dirinya hanya untuk menyembah Allah saja. Itu abdi. Kalau sudah menjadi abdi dan dia berkata dalam Fatihahnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku sekarang menghamba kepadamu. Dan sekarang aku sedang memiliki persoalan dalam hidup. Ini rumus. Ini yang saya katakan rahasia. Ini kata semua para ulama tentang hadis ini. Ini rahasia dalam Al-Fatihah. Jadi kalau sedang membaca kalimat Iyyaka na'budu, rasakan kita hamba. Masukkan dalam hati kalimat, ya Allah, aku hambamu. Sekarang aku sedang menghamba kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, dan engkau maha tahu. Dalam sholat ini pun ketika aku tunaikan, hamba sedang ada persoalan, ya Allah. Hadirkan dalam diri kita. Tanpa kita sebutkan, perhatikan jawabannya. Hada baini wa baina abdi. Balik lagi ke sini. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar sampai di sini bacaan sholatnya, sampai kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau benar sampai kalimat ini dan dia menghamba, wali abdi ma sa'ala, apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Walaupun itu mustahil menurut hamba, sepanjang baik dari hamba.
Saya tanya sebentar. Nah, tuan-tuan. Kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam ruku atau sujud? Ya, bukan ruku, bukan sujud. Baik. Masih ingat tadi Nabi Zakaria? Masih ingat? Baik. Nabi Zakaria itu kan divonis secara hadis tidak akan mungkin punya keturunan ya. Kemudian minta kepada Allah dalam sholat ya. Saya tanya, kapan dikabulkannya? Saat sujud atau saat ruku? Berdiri. Berdiri itu bahasa Arabnya qaim. Qaimun. Bapak qaim, bapak yang berdiri terus. Yusolli sedang sholat. Sholatnya belum selesai. Yusolli itu masih sholat. Qaim berdiri. Coba lihat Quran surah ketiga Al-Imran ayat 39. Paling kanan sebelah atas tulis sampai. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Jadi dikabulkannya doa Nabi Zakaria itu beliau masih berdiri dalam tempatnya belum selesai sholatnya. Jika ada hamba yang sholatnya benar, bacaannya benar, dia menjadi hamba Allah saat sholat, itu masih berdiri pun dikabulkan doanya, tidak menunggu selesai sholat. Oke. Nah nanti semua yang kita kumpulkan itu dari mulai melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dibawa dalam sholat dan yang jadi ibadah itu setiap pekerja akan diberikan oleh Allah balasannya di akhirat. Itu yang kita sebut dengan pahala. Nah nilai pahala itu dalam Al-Quran disebut dengan hasan. Apa namanya? Perhatikan baik-baik ya. Jarang sekali dibahas, tapi ini sangat penting. Tadi amalnya disebut apa? Amal soleh. Semua perbuatan amal soleh jadi apa? Ibadah. Orang ini disebut apa? Abdul. Jamaknya apa? Ibadah. Kalau orang ingin menjadi hamba yang baik, maka perbuatannya merasa disaksikan oleh Allah, namanya apa? Ihsan. Semua perbuatan yang dikerjakan dengan ihsan, maka akan diberi nilai oleh Allah. Nilainya disebut dengan hasanah. Apa namanya? Hasanah. Nanti ya. Hasanah. Nah kata Al-Quran, orang beriman itu harus memastikan semua perbuatannya jadi hasanah, punya nilai di sisi Allah. Maaf ya, maaf sekali dengan kalimat ini. Bapak kerja ya, ada yang di birokrasi, di institusi, ada yang berdagang, bekerja dan sebagainya, ya, berjualan, berbisnis. Maaf, ibu yang merawat anak, adik-adikku yang masih belajar. Semua pekerjaan itu yang menghasilkan harta dunia, pertanyaan saya, punya nilai tidak di sisi Allah? Coba. Jangan-jangan selama ini bertahun-tahun beraktivitas, ternyata tak ada nilainya di sisi Allah. Harusnya. Karena dunia itu sifatnya itu hanya untuk dunia saja, tak dibawa pulang. Yang pulang itu ini hasanahnya. Ingat, bekal akhirat dengan dunia beda. Sekarang bapak di Padang, ibu di Padang, mau ke Malaysia, mata uangnya beda tak? Beda. Ke Amerika beda tidak? Ke Singapura beda tidak? Pindah tempat dunia saja bekalnya sudah beda. Sekarang kita akan pindah ke akhirat yang bukan dunia, pasti beda. Jadi jangankan ke akhirat, ke alam kubur saja, di waiting room. Ya, alam kubur itu, barzakh itu bahasa mereka sekarang waiting room. Barzakh itu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi masuk alam kubur saja ke barzakh, bekal dunia tak ikut, tinggal. Dan kalaupun dimasukkan hancur, habis semua. Ini pegang handphone tuh, bagus nyala yang mereka. Saya tanya, masuk handphonenya ikut masuk tidak? Tidak. Saya masukin aja, kalau nanti ditanya malaikat, mana roh tukar ini ke kajian. Ini semua bekal dunia itu selesai di dunia. Nah apa yang ikut sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat? Yang ikut ini hasanah. Nilai dari amal solehnya, amalnya berhenti saat di dunia.
Di saat masuk alam kubur itu sudah tak makan lagi, tak minum lagi. Jadi tak perlu Bapak Ibu simpan makanan di dalam kuburan atau di atas kuburan, kan sudah tak bisa dimakan lagi. Halo? Ya kan? Makanya di Islam di kita ini tak naruh makanan, tak naruh buah-buahan. Kalau ditanya kenapa tak naruh jeruk, tak naruh apel, tak naruh makanan di atas kuburan, dijawab karena tak mungkin di dalam kubur keluar dulu untuk makan. Karena alamnya sudah beda. Ya maka makan berhenti, minum berhenti, pakaian berhenti, tak ada ladang lagi, tak ada kerja lagi, selesai semua, amalnya selesai, tak mungkin mengumpulkan amal soleh lagi. Yang ikut apa? Nilainya, hasilnya. Nah hasil dari amal soleh itu disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan yang jadi ibadah, maka malaikat tuliskan hasanahnya. Setiap hasanah itu nilainya ditetapkan oleh Allah 10. Dari mana tahunya? Quran surah ke-6 ayat 160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan kebaikan dan dia punya nilai hasanah. Bisa saya praktekkan ya. Contoh gini. Tidak hanya sholat ya, tidak hanya sholat. Ini ada gelas. Kalau ada minuman, misal saja, misal. Ini saya contohkan, bukan ini mobil. Tuang, apa itu? Dituangkan, ke dalam gelas. Perkara minum pun diatur. Dalam Islam itu begitu. Kenapa diatur? Supaya jadi hasanah. Kalau tak ada aturannya, maka semua bebas minum. Kapan minum menjadi hasanah? Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kita akan minum itu beramrin bibarin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa adzab. Atau kalau mau lengkap idza quddimal ta'amu khudh biyaminika ma yalik thumma samillah. Kalau kamu ingin menyantap atau minum hidangan, makanan, minuman, maka ambil yang paling dekat denganmu. Di sini ada air bening, air putih, susu. Di sana ada jus melon, jus alpukat, jus buah naga, naganya dari Hongkong, mana bisa. Tapi yang paling dekat dengan kita air putih, maka ini nasib kita. Jangan panjangkan tangan ke sana, kecuali kalau mejanya berputar. Bolehlah kita ambil itu. Saya punya kawan juga orang Pakistan dengan India, makan di nampan yang besar itu. Jadi yang Pakistan itu depannya dia ayam, ya, yang India depannya sambal. India pengen dapat ayam, dia pintar itu. Dia ajak ngobrol, dia putar-putar nampannya begini. Setelah dia dapat depan ayamnya, ternyata ini kawan saya cerita, dapat ayamnya, mau dia ambil, maka yang Pakistan pun berpikir lagi. Dia bilang, biarkan dunia itu berputar pada porosnya. Dia balikan lagi dong. Biarkan dunia berputar pada porosnya, dia balikan lagi. Ambil dengan tangan kananmu. Perkara minum, simpan kiri untuk pekerjaan yang kiri, gunakan yang kanan untuk pekerjaan yang kanan. Kadang ambil dengan tangan kanan. Lalu sebelum minum sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau paling singkat Bismillah. Nah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan semua amal menjadi saleh. Kalimat itu yang menjadikan semua amal menjadi saleh. Dan semua amal yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu yang menjadikan amalnya dijaga oleh Allah. Makanya tidak ada orang berbuat maksiat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sendal bapak itu keluar dari masjid supaya dosanya kurang sedikit, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang korupsi baca Bismillah, tidak ada yang mabuk baca Bismillah. Karena itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sandingannya pasti amal saleh, pasti amal saleh. Nah ketika amal saleh, maka dituliskanlah nilainya. Nilai itu yang disebut dengan hasanah, dituliskan 10. 10 itu hitungannya bukan begini, hitungannya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 1 apa bahasa apa namanya 1? 2, 3,
Nah, bukan seperti itu, dong. Atau orang Jepang itu uji, ni, sang, gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Orang Inggris begitu. Wahid dan ternyata Allah Hamzah. Orang Arab begitu, tidak begitu. Hitungannya kata Nabi dalam hadis sahih, masuk masjid dia niat ibadah, belum mengerjakan apa-apa, tapi niatnya ibadah, bukan untuk ketemu. Nanti kita jumpa orang di masjid, nah, sambil sholat zuhur, sambil sholat zuhur. Jadi sholat itu sambil tujuannya jumpa. Memang gugur kewajiban, tapi niatnya tak sempurna. Ada orang masuk masjid niatnya untuk murni ibadah. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, bahkan dia masuk dengan kaki kanan, dia niatkan i'tikaf. Itu baru masuk saja dapat 25 kebaikan di hadis tersebut. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Di 10 itu menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, bukan begitu. 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau ada perbuatan kita, jangan kita. Kalau ada perbuatan orang lain yang tidak jadi ibadah, itu kehilangan 500 kali 10, 5.000 tahun. Sehari di akhirat jaraknya berapa lama? 1.000 tahun kan? 1.000 tahun ya. Jadi kita kehilangan 5 hari itu. Kalau tak ada, beramal soleh. Maka ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jadi hasanah. Hasanah yang dapat di dunia ini nanti akan dikonfirmasi di akhirat berupa nilainya. Nilai itulah yang ketika dirinci disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu. Ini nanti bentuknya disebut dengan ajrun, yang kita sebut dengan pahala. Nanti akan dibuka, ditampakkan Iqra kitabak, baca kitabmu di surat Al-Islam. Baca kitabmu, nampaklah hasanah kita, keluar pahala kita. Ya. Karena itu, setiap kita beraktivitas di dunia, kita sering bermohon supaya makannya jadi ibadah, minumnya hasanah, kerjanya hasanah, semua jadi hasanah. Hasanah itu yang diharapkan tampak di akhirat menjadi hasanah lagi. Maka kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Muncul lagi di akhirat, wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Sapu jaga. Masya Allah. Sahabat tuh kalian sapu jaga. Kita aja yang punya istilah sapu jaga ya. Masya Allah. Baik. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapu. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201. Ya, paling kanan sebelah bawah di posisi standar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Ini yang ikut. Karena itu amal-amal kita itu disebutnya hasanah oleh Quran. Barusan kita sholat ya, nah sholat itu nama lainnya hasanah bukan. Ditemukan di Quran surah 11, surah Hud ayat 114. Surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Salat disebut hasanah. Nah ini yang kita kumpulkan. Ini yang kita kumpulkan. Jadi secara singkat, pertama, wa qul i'malu. Kata Allah silakan beramal perbanyak. Tapi pastikan setiap amal itu menjadi saleh. Pastikan punya nilai hasanah. Pastikan saat pulang itu punya bekal. Fasayarallahu amalakum. Nanti setiap amalmu pasti dilihat Allah. Nah ini, maksudnya belum selesai artinya. Wa rasuluhu. Belum tentu setiap sholat itu jadi hasanah. Belum tentu setiap makan jadi hasanah. Kapan jadi hasanah? Ketika disaksikan oleh Rasul. Bagaimana cara disaksikan oleh Rasul? Ada dua. Satu, yang dimaksud disaksikan Nabi, pemahaman pertamanya, maka jadikan semua aktivitas itu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Semua petunjuk dari Nabi, perkataannya, perbuatannya, sifatnya disebut dengan hadis. Kalau kita ikuti menjadi pedoman hidup disebut dengan sunnah. Apa namanya? Sunnah. Maka petunjuk dari Allah disebut dengan Al-Quran, petunjuk dari Nabi disebut dengan sunnah. Bagaimana cara bangun tidur? Jangan bangun biasa. Karena yang belum beriman pun bangun. Makanya bagi orang yang beriman, cara bangun tidurnya diatur. Maka lihat petunjuknya dari Nabi.
Dan alhamdulillah, masya Allah, bersyukur kita. Ini sebagai umat Islam ya. Saya pernah mengkomparasi. Saya ini alhamdulillah saya mengoleksi kitab-kitab yang disucikan di agama lain pun saya punya. Ya, misalnya suci di keyakinan A, keyakinan itu bentuk dikomparasikan dengan Al-Quran, dengan hadis untuk menguatkan keimanan kita. Dan demi Allah saya katakan, tidak ada satupun kitab petunjuk di muka bumi yang mengatur semua aktivitas dengan detail dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali dalam Islam. Silahkan kalau mau cari, akan ditemukan kecuali Quran, kecuali ini. Maaf, bangun tidur baru bangun itu sudah ada petunjuknya. Ditemukan di mana? Coba lihat Quran, ya kalau dari Quran. Tidak, ayat 190 sampai 200. Ini tahu dari mana? Petunjuk untuk kamu ditemukan di hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dicoba cepat. Saya bacakan hadisnya supaya nyambung. Perhatikan kalimatnya. Haddatsana qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis dari riwayat dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau. Maaf sekali. Beliau meriwayatkan hadis ini. Itu usianya belum balik. Sekitar 3 ke 5 tahun. Ya, 3 ke 5 tahun. Itu masih di Mekah. Saya coba gambarkan supaya kita ada visual sedikit ya. Jadi mudah-mudahan kalau sudah ada waktu kesempatan yang belum haji belum umrah bisa berangkat. Insyaallah ya. Tak cukup dengan ambil nabung lagi sekarang ya. Kita hapusnya. Ya. Bismillah. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Datang sendiri ya, kan sedikit nulis nih, hapus nih. Dan bapaknya tinggal datang duduk simak amalkan masuk surga ya. Ya sini fokus baik-baik. Ini contoh misal sini Ka'bah dicontohkan ya. Kasih. Nah, Bapak Ibu kalau umrah atau haji bisa contohkan gampangnya ini. Di sini misal ada Zam-Zam. Kalau saya suka bilang memudahkan ke jamaah itu jam gadang Arab. Ya pasti ada jam besar ya, Pak. Zam-Zam ini. Ada jam di sini. Di sini ada hotel Sofwan. Di sini ada jalan sini. Sini ada Hilton yang lama nih. Ya, yang warnanya krem. Ini rumah kediamannya Abu Bakar As-Siddiq. Di hotel Hilton yang lama ini, yang warnanya krem. Jadi kalau Bapak Ibu naik situ pakai eskalator, kemudian turun sedikit, belok, nah sebelah kanannya itu ada musola. Masuk situ itulah kediaman Abu Bakar itu. Di kirinya ada tukang karpet murah itu ya. Nah ini di sini. Depannya nanti di sini ada toilet sebelah sini, lalu ada kipas angin kedua di sini. Nah ini parlemen polis di sini dulu. Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya ini. Nah, rapatnya di sini. Rapat di sini, termasuk untuk mengincar tadi dan sebagainya di sini rapat. Nah ini dari sini nyebrang sini ada jalan ke sini ke masjid. Kemudian di sini ada Jabal Qubais yang jadi istana di atas ini. Ya, di Jabal Qubais ini. Kemudian kalau kita mau masuk ke sini, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, Ka'bah sini. Dari sini ada masuk lurus sini, King Abdul Aziz. Ada belok ke kanan sini. Dari sini belok kanan. Nanti di sini tandanya gampang. Lihat kanan ini ada pos security-nya, ada CCTV warna putih ada sini. Nah, kemudian ini ada pembatas, biarnya warna merah sini. Sampai sini ke ujung, saya sudah hitung ya, ada 35 kipas angin. Ini sampai sini. Saya sudah hitung. Kemarin saya pastikan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu kesana jadi 36, nanti nambah 1. Nah, ini pintu 26 kayak Ismail. Kemudian sampai sini 27, kemudian di sini ada gate Nabi. Nah ini babun Nabi. Ya. Lalu ke sini nanti masuk ada Babus Salam. Singkatnya sini. Di Babus Salam ini kalau kita masuk, ini sunnahnya dari sini. Nah, sunnah itu artinya sangat ditekankan. Bukan berarti harus dari situ tidak. Boleh dari sini juga boleh.
Tapi dari sini ini menariknya gini, kalau kita tarik dari sini, nanti ada rumahnya Nabi dilahirkan. Tempat Nabi lahir, rumah warna krem, Abdullah Badin. Ini lewat sini masuk, nanti kalau masuk dari sini tembusnya langsung Hajar Aswad. Jadi tidak menyulitkan kita untuk belok-belok. Belok ke kiri di sini, nah inilah rumahnya Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Abbas itu punya anak pertama laki-laki, nanti akan dikhidmatkan membantu Nabi sampai Nabi wafat itu kan diperlukan Sayyidah Aisyah berwudu terus. Nah di hadis Al-Bukhari beliau wudu, yang membawa air wudunya itu namanya Fudail, anaknya Abbas radhiyallahu taala ya anhu. Nah yang bungsunya punya anak bungsu namanya Abdullah. Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Rasulullah SAW. Itu aktivitasnya berdagang, Pak. Berdagang. Dan pelaku riba pertama itu beliau sampai dibebaskan oleh Nabi. Hilang riba, bisnisnya jadi makin maju, omsetnya bertambah, tapi di balik keuntungan itu masih sempat meluangkan waktu untuk ikut majlisnya Nabi. Jadi sahabat pun masih ngaji, sesibuk-sibuknya masih ada waktu mengaji. Nah karena tak bisa full ikut waktu mengaji dengan Nabi, maka beliau menginvestasikan anak bungsunya untuk menjadi anak yang Islami, anak taat yang dekat dengan Nabi. Ini nanti yang menjadi inspirasi untuk kita kalau ngaji hadis di ilmu sanad. Jadi kalau baca hadis itu jangan langsung ke isinya, lihat rawinya, siapa yang meriwayatkan. Nah ada ajaran pada kita, kalau bapak merasa belum hafal Quran, belum hafal hadis ibu, maka jadikan satu di antara anaknya ahli Quran. Masa Allah amanahkan 4 tak ada satupun yang jadi ahli Quran? Allah amanahkan 5 tak ada satupun yang kenal hadis tadi? Boleh bapaknya sibuk, boleh tahu 1-2 hadis, anaknya hafal hadis. Maka anak kecil ini yang kecil diinvestasikan untuk mendekat kepada agama. Maka disimpan di majelis ilmu. Anak itu sejak dini didekatkan dengan apapun, itu yang dicintai. Dekat dengan ulama, cinta ulama. Dekat dengan mainan, cinta mainan. Dekat dengan tontonan, cinta tontonan. Maka didekatkan dengan Nabi, cinta pada Nabi. Jadi yang diingat Nabi saja, merayap-rayap, ingin dekat Nabi, merangkak-rangkak sampai didoakan oleh Nabi, dipegang kepalanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Mulai bisa berjalan, pengen nggak mau pisah sama Nabi, sampai memutuskan malam ini saya mau menginap di kediaman bibinya itu, Sayyidah Maimunah. Ya, maka Nabi saat itu bermalam di situ. Maka pergilah beliau dari sini, menginap di situ. Ya, di kediaman Sayyidah Maimunah. Di tempat ini nanti Nabi sholat 2 rakaat sebelum menunaikan Isra. Di sini. Nanti di seberangnya di sini ada tiang listrik dulu panjang, tiang listrik ini. Sekarang sudah tak ada, adanya jembatan. Ini rumahnya Abu Jahal di sini. Nah, nanti kapan saya cerita di sana, saya tunjukkan insyaallah ya. Nah, nanti Nabi berbulan di mana dengan Abu Jahal. Ada saat muda itu. Kenapa Abu Jahal begitu dendam? Ternyata salah satunya dalam sejarah disebutkan ada juga motif cinta di dalam. Abu Jahal maksud Sayyidah Khadijah melamar ditolak. Nabi tak melamar, dilamar Sayyidah Khadijah. Kemunculan dendam yang tak berkesudahan. Nah, sebelum peristiwa itu kalah bulat oleh Nabi. Olahraga Nabi Muhammad yang kena cinta dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Maka seperti itu maka muncullah dendam yang tak berkesudahan. Apapun yang keluar dari Muhammad SAW sekalipun benar dia tolak. Pokoknya salah. Makanya disebut oleh orang kan, ini orang benar kok dibilang salah, bodoh. Kalau ada orang bodoh, bapaknya orang bodoh, Abu Jahal. Ya, nah di sini datang ke sini malam-malam tidur di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, ingin mengamati Nabi maka tidur di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau perhatikan, Nabi bangun apa yang dikerjakan tengah malam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sedang bermimpi naumihi, jika bangun dari tidurnya kajalasa maka beliau duduk sebentar. Fa'afara biyadihi min athari naumihi. Kemudian memasah biyadihi, beliau menghapus dengan bagian tangannya yang bersih. Makanya ada hadis mengatakan cuci dulu tanganmu kalau bangun dari tidur, karena kau tak tahu kemana dia berkelana saat itu. Kan? Baik, maka diusap dengan yang paling bersihnya, hilangkan bekas ngantuknya. Jangan dulu doa,
hilangkan dulu bekas ngantuk. Jadi berdoa itu bukan saat ngantuk. Bangunnya memang jam 3, tapi masih ngantuk. Alhamdulillah. Begitu sadar betul dia sudah jam 5. Jadi hilangkan dulu bekas ngantuk, sadar, berdoa dalam keadaan sadar. Sebelum berdoa itu ternyata waqara khawatim surah Al-Imran. Dia membaca akhir-akhir surah Al-Imran dari ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil. Bangun tidur aja. Kita diminta oleh Quran jadi orang pintar. Orang pintar yang mengetahui esensi sesuatu itu disebut dengan ulul albab. Ini. Kita lihat kelapa ya. Halo? Kelapa ya? Ya? Terbiar. Kelapa itu kan ada kulit luarnya ya. Kelapa hijau, kulitnya hijau luar. Kalau dibuka itu ada serabutnya ya. Dibuka itu ada batangnya ya, ada bagian dalamnya itu kan. Apa namanya? Tempurung. Tempurung ya, tempurung. Dibuka itu ada kulitnya kan, dagingnya yang luar ya. Bukankah di dalamnya itu ada daging yang saya nggak dalamnya itu bahasa Arab disebut lub. Lub jamannya Allah. Jamannya apa? Jadi ada kulit luar, ada kulit dalam, ada daging bagian dalam. Kalau ada orang ceramah atau guru mengajar, kadang-kadang ada yang baru disebutkan sekali belum paham, yang gitu. Nah itu kulit luar. Baru bisa lihat dengar bagian kalimatnya saja. Diulang 2 kali baru mengerti. Ada yang begitu? Tempurung. Ya. Ada yang disebutkan sekali paham. Itu daging. Makanya sekarang di YouTube itu ada daging semua di sini. Ya. Ada yang baru disebutkan 1 kalimat sudah tahu dia mau kemana arahnya. Ihsan. Oh ini pasti hadis Nabi. Itu dah dulu. Itulah. Jangannya Allah. Kita itu bangun tidur oleh Quran sudah diminta jadi ulul albab. Makanya saat bangun, kenapa disebut dengan subuh? Ya, subuh itu dari kata asbah. Was-subhi idza tanaffas, surah At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas, subuh itu cirinya sudah siap dengan semua aktivitas yang akan dikerjakan. Jadi orang Islam itu mau tidur dia istighfar, dia evaluasi, dia catat apa yang kurang dari itu. Berapa lama saya belum jamaah di hari ini? Dari sekian 5 sholat mana yang tak jamaah? Mana yang tak ke masjid? Mana yang kurang? Mana pekerjaan yang belum berhasil? Catat. Besoknya, malamnya dia tidur, kan belum tentu bangun. Makanya saat dia bangun, dia bersyukur kepada Allah. Dia katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, kalimat itu yang menjadikan bangun tidurnya menjadi ihsan. Dapat hasanah. Ya, itu yang meriwayatkan nanti Jundub bin Junadah dengan Abu Dzar Al-Ghifari hadis itu. Jadi begitu kita katakan, Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Engkau bisa wafatkan aku dalam tidur, tapi engkau berikan kesempatan aku untuk hidup sesuai dengan ajal. Maka aku berjanji, ini maknanya. Aku berjanji ya Allah, dalam bangun ini saat ini, aku akan mengumpulkan amalan untuk siap kembali kepadamu. Jadi nusyur itu artinya bersebar untuk kembali. Menyebar untuk kembali. Jadi kalau kita katakan wa ilaihi nusyur ya Allah, aku merasa kemarin banyak kekurangan, sekarang aku niatkan dengan amalan yang telah aku siapkan mencari bekal. Jadi kapanpun aku meninggal hari ini, aku siap kembali kepadamu. Makanya orang Islam kalau bangun dari tidur, dia sudah siap dengan rencana. Jam 7 ada di mana? Jam 8 mau kerjakan apa? Jam 12 ini beramal soleh apa? Orang Arab kalau ditanya sudah siap dengan rencana, dia bertanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di subuh ini? Maksudnya sudah punya rencana beraktivitas? Ada kegiatan apa? Sholat pertama disebut dengan sholat subuh, memberikan kesan bahwa orang Islam itu bangun dari tidur sudah jelas rencana dan aktivitas hidup. Itu yang kita bawa menghadap Allah dalam sholat. Kita minta taufik Allah. Ya Allah, aku punya rencana begini. Dalam sujud kita minta, ya Allah berikan taufik. Ya Allah berikan ridhamu supaya ini konsisten jadi amal saleh. Itulah kita menghadap. Diberikanlah kekuatan, maka dilakukan ibadahnya, dilakukan sholatnya. Saat itulah kemudian menjadi pahala. Ini yang kita katakan. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau sudah jelas, maka akan langsung ke tujuan, langsung ke substansi. Itulah yang disebut dengan ulul albab.
Dia orang Islam itu tidak pernah mengerjakan yang tak bermanfaat. Semua itu ada di diri. Semua itu ada substansinya. Jadi kalau semua orang begitu, hidupnya tidak capek. Maaf, kalau haus itu apa yang dilakukan? Minum. Minum itu apa yang diminum? Air. Fungsi air itu apa? Menghilangkan haus. Yang penting hausnya hilang. Kalau prinsipnya begitu, hidupnya tidak akan capek. Apa haus man? Oh iya Pak, ya berikan air putih. Tak mau yang ini, maunya jus. Bawakan jus jeruk, bukan jeruk, maunya apel. Bawakan apel, bukan apel yang ini, apel Pak Kugimin yang di depan tuh. Maka hidup seperti itu akan lelah. Makan. Mau nasi goreng? Ada yang ini enak. Saya mau yang ini. Mau nasi goreng Pak Rijal yang petai sana. Cari. Kejar, kena macet sampai sana tutup. Kalau hidup begitu lelah. Tapi kalau kita ulul albab, semua yang digunakan sesuai dengan asas kebutuhan, maka hidup nyaman. Kalau pulang enak. Itu baru bangun tidur setiap hari. Orang-orang yang hidupnya seperti ini dan dia konsisten mengerjakan itu, maka oleh Al-Quran akan dirubah namanya dari sekedar mukmin menjadi muttaqin. Muttaqin. Jadi orang muttaqin itu orang yang selama hidupnya di dunia dia berlatih mengumpulkan amal saleh, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial, semua amal saleh. Dia kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Nanti kalau dia meninggal, maka panggilan yang Allah berikan kepada hamba muttaqin ini langsung dengan kalimat amalnya, kalimat ibadahnya. Masih ingat tadi orang yang sering menjadikan kegiatannya sebagai ibadah namanya siapa? Masih ingat? Jamannya apa? Ibadun. Perhatikan Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli ibadi. Ulang. Aku ridha dengan semua kamu. Engkau pun akan ridha dengan pemberian. Sekarang masuk dalam golongan hambaku, aku sudah siapkan surga. Makanya orang kalau sudah menjadi muttaqin, itu nanti sakaratul mautnya ditampakkan amal soleh, ditampakkan kenikmatan surganya. Makanya ada yang sujud. Ibu istri Firaun, ibu kenal namanya? Siapa? Sayyidah Asia, bukan Aisyah, Asia. Itu beliau saat akan dieksekusi oleh Firaun mohon kepada Allah dan nanti diviralkan, diabadikan di Quran. Beliau berdoa, Rabbi ibni baitan indaka fil jannah. Ya Allah, mohon tunjukkan kepadaku janji-Mu, tampakkan kepadaku bangunan rumahku di surga. Maka ditampakkan oleh Allah sebelum kematiannya dalam sakaratul maut. Wa najjini min fir'aun wa 'amalihi, dan selamatkan aku dari buruknya siksa Firaun. Maksudnya apa? Jangan sampai aku disiksa Firaun dan merasakan itu, wafatkan sebelum disiksa itu. Ya, dengan wafat yang indah. Maka ditampakkan oleh Allah istananya di surga. Saat tanpa itu tersenyum, maka Firaun komen. Kalau Firaun komen, dislike. Ya, karena ada like yang begini, ada yang dislike begini ya. Nah, Firaun komen, ini perempuan mau disiksa malah senyum katanya. Karena dia nggak tahu tentang iman, karena nggak ada imannya. Jadi hanya orang beriman yang mampu merasakan getaran iman. Makanya nanti ada roh mujannada, roh dengan roh itu bisa bersatu. Ya, ada getaran yang menyatukan. Maka tersenyum, ketika tersenyum kata Firaun, di perempuan mau disiksa kok senyum. Dia tidak tahu saat itu ditampakkan istana di surga. Lalu wafatlah beliau sebelum disiksa oleh Firaun. Itulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Saking tenangnya pulang. Makanya nanti setiap orang sekarang itu ditampakkan sesuai perbuatannya. Kalau baik ditampakkan kebaikan. Maka mumpung belum pulang, banyakin kebaikan. Nah, nanti pulangnya sebagai orang takwa. Tempatnya di mana? Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannah. Masuk surgaku. Surganya disebut dengan Darul Mulk.
muttaqin. Dan sekali disebutkan dalam Al-Quran surah ke-16 di ayat ke-30, dan itu rangkuman materi kita dari awal tadi sampai sekarang. Quran surah 16 ayat 30 dibuka dengan Quran, diakhiri dengan Quran. Ketika Nabi viral di kalangan orang Arab di awal masa dakwah, lalu setiap suku di Arab mengirim utusan untuk mengecek siapa Muhammad SAW itu. Maka ketika mereka datang ke wilayah Mekah di sekitaran tempat tinggal Nabi, orang-orang musyrik yang tidak beriman dan memang tidak menyukai Nabi masa itu, maka mereka menyiapkan ejekan-ejekan dan informasi palsu, membuat hoax. Jadi hoax itu sudah ada di dalam Nabi. Yang membuat siapa? Orang-orang jahiliyah. Maka ketika datang sebelum ketemu Nabi, mereka bertemu dengan orang-orang itu. Mereka mengatakan, oh Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu cuma buat sihir saja. Lalu mereka memastikan, kata mereka, ini komennya, silahkan buka kitab-kitab tafsir. Ya, kitab Al-Khazin, Imam Al-Baghawi, kita buka lagi, Mujaddid Al-Tabari misalnya, silahkan dicek. Ibnu Katsir rahimahullah, dicek. Maka ketika mereka mengatakan, kami malu kalau pulang ke kaum kami sebelum berjumpa langsung dengan Muhammad SAW. Maka ketika akan bertemu, berangkat bertemu dengan kalangan sahabat. Ditanya, siapa Muhammad itu? Maka tidaklah para sahabat yang mengatakan kecuali semua yang baik tentang Nabi dan isi Al-Quran. Maka mereka mengatakan semua yang dibawa Nabi itu semuanya khair, semuanya khair, semuanya khair. Maka kalimat ini diistirahkan oleh Allah kemudian di Quran surah ke-16 di ayat yang ke-30. Perhatikan. Qila lil ladzina taqaw. Ya. Mada anzala rabbukum. Ketika ditanya para sahabat yang bertakwa itu, muttaqin. Orang yang disebut muttaqin, perbuatannya disebut dengan ittaqaw, kalau mengatakan ittaqaw. Qila lil ladzina taqaw. Ketika mereka ditanya para sahabat yang bertakwa itu, mada anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Rabb kepada Muhammad SAW itu? Qalu khaira, semua yang dibawa Nabi itu semua kebaikan. Kita pernah dari menunjukkan sesuatu kecuali kebaikan. Jadi kalau kita ikut kepada Nabi pasti yang baik. Singkatnya, Nabi itu diutus oleh Allah untuk membimbing kita dari orang baik. Jadi orang baik. Dan ayatnya belum selesai. Maka anzala rabbukum qalu khaira. Lalu yang terjadi setelah itu? Lalu disebutkan Allahu Akbar, ini yang paling indah. Ini yang paling indah. Satu, hasanah. Kedua, darul akhirah khair. Yang ketiga, wala ni'ma darul muttaqin. Ini urutan kurikulum hidupnya. Semua yang dibawa Nabi kebaikan. Setelah itu apa? Kalau itu diikuti, maka semua pekerjaan kita menjadi hasanat. Setelah itu apa? Perhatikan kalimatnya. Wala darul akhiratu khair. Kalau pulang dia ke akhirat, maka dia mendapatkan balasan yang lebih baik dari hasanah yang dia dapatkan saat dunia. Ini rumus. Perhatikan rumusnya. Ini rumus Quran. Kalau kita mengerjakan semua kegiatan dunia, niatnya ibadah, tidak menunggu akhirat, di dunia pun akan dibalas dengan kebaikan. Itu yang dimaksud nanti Quran surah ke-16 ayat 97. Nanti tafsir ini, tafsir Quran surah 16 ayat 30, tafsirnya di ayat 97. Quran surah 16 ayat 97. Perhatikan kalimatnya. Man 'amila shalihan, amal saleh, min dzakarin aw untha. Siapa yang menjadikan semua pekerjaannya sebagai amal saleh, mau laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku jamin, kata Allah, kalau itu benar amal saleh, maka aku akan rubah semua kehidupan dunia menjadi lebih baik. Orang saleh pasti semuanya baik, rezekinya baik, pakaiannya baik, kebutuhannya baik, dicukupkan oleh Allah. Wala najziyannahum, dan kami akan balas ajrahum dengan memberikan pahala kepada mereka di ahsani ma kanu ya'malun, di akhirat lebih berlipat dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Jadi ketika di dunia orang amal soleh itu pasti dapat nikmat. Jadi beriman itu bukan menjadi fakir dunia. Utsman kaya tidak? Abdurrahman bin Auf kaya tidak? Salah.
belum tepat ke belajarnya. Ternyata sirah yang tepat itu menunjukkan bahwa yang sebenarnya terjadi Utsman itu bukan orang kaya. Abdurrahman bin Auf itu bukan orang kaya. Ada sirah yang paling lengkap menunjukkan ternyata mereka itu adalah orang-orang yang kebangetan kayanya. Karena kaya itu ada 3, kaya banget dan kebangetan kayanya. Saking kebangetan kayanya sampai sekarang Utsman masih punya hotel yang berdiri tegak. Dulu membeli sapi semua orang Yahudi, membeli kebun. Lalu setelah itu diwakafkan produktif, dibangunkan hotel sekarang. Kemarin kami umrah, kami lihat sudah ada hotel yang wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Setelah 15 abad masih punya hotel. Kebangetan kan? Ya. Pertanyaan saya, mohon maaf, masuk surga tidak? Bukan cuma masuk surga, tempat yang paling indah. Abdurrahman bin Auf kaya tidak? Tidak, tapi kebangetan. Setiap bulan menyantuni semua orang Madinah. Yang tidak punya harta diberikan harta, yang kesulitan modal dimodali, yang butuh santunan disantuni. Semua orang Madinah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Padahal sebelum berangkat menjadi Muslim, Abdurrahman bin Auf itu hartanya semua diambil oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak disisakan satu pun. Kata orang Mekah, kalau kamu ingin dapatkan ini semua, jangan ikut Muhammad SAW. Tahu saya ikut hijrah, tinggal di Mekah sini saja. Kami angkat jadi orang paling kaya di Mekah. Orang yang dihormati, orang dipatuhi. Tapi kalau kamu nekat ikut Muhammad, kami ambil semua hartamu. Silahkan pergi dengan pakaian saja. Sengaja tidak dieksekusi untuk memberikan kesan kepada orang yang mau masuk Islam. Kalau masuk Islam, kekayaannya akan hilang. Kalau masuk Islam, pasti akan tersiksa. Kalau masuk Islam, belum tentu selamat sampai Madinah. Kaya, belum Islam kaya. Masuk Islam malah fakir. Masuk Islam malah tersiksa. Masuk Islam malah tidak selamat. Dalam pandangan mereka, saya tanya pada Bapak, kalau Bapak diminta memilih, dikasih 100 miliar keluar dari Islam, atau tidak dapat 100 miliar yang penting Islam? 100 miliar atau Islam? Ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Cuma 2 pilihan ini. Tak boleh pilih ketiga. Cuma 2. Islam atau 100 miliar tapi murtad. Orang sekarang dibeli 1 juta aja tinggalkan Jumat. Cari pekerjaan yang meninggalkan Jumat. Dan pekerjaan seperti itu. Dan dia tahu yang beri rezeki siapa? Allah. Dia tahu yang beri rezeki Allah, tapi dia meninggalkan perintah Allah. Dan dia jauh dari Allah. Bagaimana bisa diberi rezeki yang baik itu? Maka apa yang terjadi kata Abdurrahman bin Auf? Saya pilih ikut Muhammad SAW. Ikut Nabi, hijrah, tinggalkan semua pakaian, tinggalkan semua apa yang pernah didapatkan. Dengan pakaian melekat di tubuh saya. Bukan cuma itu masalahnya. Keluarganya ditanya, istrinya ditanya, kamu kalau ikut suamimu, bawa pakaian silakan. Tapi kalau tinggal di Mekah sini, kami berikan semua harta suamimu, kami angkat jadi perempuan terhormat, dan kami fasilitasi pilih pemuda-pemuda tampan yang bisa kamu nikahi. Yang bapak diam saja dulu, saya tanya ibu. Kalau ibu di posisi istri Abdurrahman bin Auf pada masa itu, ibu pilih ikut suami kehilangan semua harta, atau ibu tinggal di Mekah jadi perempuan paling kaya, boleh nikah siapa pemuda yang ingin nikah? 1 atau 2? Anggap bapak nggak ikut subuh ini, ibu pilih siapa? Ikut suami atau tinggal di Mekah? Sayangnya tinggal di Mekah waktu itu, tapi itu suami. Sayangnya waktu itu, di awal-awal maka berangkat Abdurrahman bin Auf. Mulianya orangnya sejak kelak dari Al-Madinah Al-Munawwarah kita di ujung pembahasan kita sampai di Mekah. Alhamdulillah selamat. Mulianya penduduk Madinah sampai sekarang penduduk Madinah itu tawadhu, lembut. Itu semua muhajirin disambut sesuai keperluannya. Yang haus disambut oleh orang bawa minuman, yang lapar disambut oleh orang bawa makanan. Nanti diviralkan nanti salah satunya di Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat 9 sampai 10. Wa yunfiruna ala anfusihim walau kana bihim
sampai rela memberikan jatah makannya untuk tamu. Maka Abdurrahman bin Auf itu pernah kaya disambutnya oleh orang paling kaya di Yasrib waktu itu. Akhirnya kirim, kata orang ini, saudaraku yang mulia, saya itu anda dapat tabaniya. Saya dengar anda itu pernah jadi orang kaya. Dia tahu itu rumusnya. Sekarang kamu jatuh fakir. Beliau tahu, karena kebiasaan seseorang hidup itu menentukan gaya hidupnya. Kalau di fisika itu ada bab gaya namanya. F1 sama dengan F2 gitu loh. Saya dulu belajar fisika itu jadi F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukul sedikit-sedikit ya Pak? Seketek pukul seketek nih ya, suaranya kecil. Tapi kalau pukulnya kencang, suara kencang. Jadi energi yang kita keluarkan ya, mengeluarkan gaya dari situ, hasilnya jadi lebih kencang lagi. Sama dalam hidup juga begitu. Kalau uang sedikit, uangnya sedikit, seketek. Uangnya sedikit saja, ya seketek saja, naiknya angkot, keluarnya tawadhu, sedekah. Tapi kalau mobilnya sudah mewah, saya tak sebut merek supaya tidak di-endorse. Mobilnya sudah mewah, bagus, bahkan tak bisa buka pintu. Keluarnya langsung tegar, tunggu diberi hormat. Semakin tinggi F1-nya, semakin tinggi F2-nya. Semakin tinggi hartanya, semakin tinggi gayanya. Dan persoalannya belum selesai rumusnya. Di fisika itu ada rumus turunan. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi kalau ceramah di depan publik tidur, artis-artis itu begitu. Kalau sudah nggak ada job, jangan banyak gaya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Nanti muncul konten-konten prank dan sebagainya ya. Berbanding lurus dengan P. Jadi orang yang Yasrib ini mengira Abdurrahman bin Auf ini dalam tekanan. Gayanya hilang, muncul tekanan. Kalau anda ingin kaya lagi, ini yang hebat. Kalau ingin kaya lagi, buat disebabkan ambil setengah harta saya. Aku dengar kau ditinggal dari sini keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah sekalipun itu bagian dari keluarga. Aku fasilitasi. Gantian ya bu. Gantian. Ibu pertanyaan. Kalau bapak di posisi Abdurrahman bin Auf pada masa itu, anggap ibu tak ikut semuanya. Dan ditanya, saya dengar anda pernah kaya kehilangan kekayaan, ambil setengah harta. Saya dengar istri tak ikut semuanya. Saya dengar anda ditinggalkan istri, nikahi perempuan paling cantik di kota ini, saya fasilitasi. Pertanyaan saya, anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Cuma saya tawarkan tolak, bu, pasti diterima juga. Nah, jomblo dibagi dua, ya, ada jomblo single, ada jomblo fisabilillah. Itu pembahasan lain. Jadi jawabannya apa? Kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Imam Ma'in, semoga Allah berikan kau pahala. Arini aina aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Rupanya sebelum hijrah itu diajarkan sholat, diajarkan sholat. Dan sahabat itu belajar sholat bukan cuma belajar kaifiah secara fikih, tapi duduk dengan salam, tidak sampai dengan maknanya. Apa maksudnya berdiri? Kenapa kakinya sejajar dengan bahu? Kenapa tidak terlampau lebar? Kenapa tidak terlampau lapar? Itu ada maknanya semua. Di antara maknanya nanti ada bukunya, ada kitabnya. Di antara maknanya sepanjang kau masih mampu menegakkan diri dengan gantungkan hidup kepada orang lain. Berusaha. Maka beliau punya ilmu manajemen yang bagus, punya marketing yang bagus, ilmu sales itu belajar ke Abdurrahman bin Auf. Ditunjukkan pasarnya, diamati di riset, cuma dalam waktu berapa bulan beliau sudah menjadi penyalur kambing terbaik di masa itu. Setahun jadi orang paling kaya nomor 3. 2 tahun, 3 tahun jadi orang paling kaya di Madinah pada masa itu. Bayangkan, hijrah itu tidak menjadikan fakir. Hijrah itu justru menambah kemuliaan dunia. Hijrah itu menjadikan kita lebih kuat. Hijrah itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Hijrah itu menyukseskan dunia kita dan memuliakan akhirat kita. Saat pulang, waladarul akhiratu khair, walani'ma darul muttaqin. Maka pulangnya ditempatkan di tempat darul muttaqin. Ini satu-satunya kalimat darul muttaqin yang tersebut dalam Al-Quran.
Jadi saya memohon berharap pada kita semua, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang sholat di masjid ini, mengikuti ta'lim di masjid ini, beribadah di masjid ini, tolong pastikan pulang menjadi bagian dari insan muttaqin, menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari sini, jadilah hamba yang saleh. Saya mendengarkan baik-baik. Sekarang ini zamannya sudah berubah. Saya sekarang sedang meriset hadis-hadis Nabi tentang periode zaman. Sekarang ini kita berada di gerbang yang Nabi sebutkan beberapa tandanya Taqarrubul Aswaq. Satu, pasar mudah diakses. Dulu para ibu mau ke pasar itu berangkat pakai beca, pakai motor, pakai apa. Sekarang buka handphone sudah bisa pesan. Itu sudah nyata. Yang kedua, kata Nabi itu akan ada akumulasi keburukan. Maksiat itu mulai banyak, mulai beragam. Dan ada akumulasi keburukan di masa lalu. Kalau dulu zaman Nabi Lut, yang homo itu laki-laki saja. Sekarang perempuan bisa ikut-ikutan. Ada homoseksual, ada lesbian, ya. Jadi sekarang itu sudah menyatu. Longsor, gempa, kemudian banjir, tsunami, disingkat LGBT. Ya. Betul ya. Longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat LGBT. Ya. Itu yang apa namanya sekarang kompleksitas akan ditemukan masa rumitnya sebuah kebenaran sehingga sulit diungkap. Salah menjadi benar, benar terlihat seperti salah atau rumit untuk diselesaikan. Muncul orang sudah tidak malu berbuat maksiat. Makanya hati-hati di masa-masa seperti itu kata para ulama, minimal orang takwa itu mencegah dirinya berbuat maksiat. Ini malu ya, kalau pegang handphone di bawah sholat masuk ke sakunya ternyata ada gambar-gambar yang tak pantas, malulah sama Allah. Mohon jaga. Pesan saya yang kedua, kalau ada terpikir membuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat. Insya Allah itu akan menjaga kita menjauh dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, mohon istiqamah, bersabar sampai wafat. Insya Allah kalau sudah wafat, selesai tugas kita. Ya, selesai. Jadi sabarlah sebentar. Capek itu biasa. Namanya sekarang bukan capek. Besok kita istirahat. Besok istirahat. Insya Allah. Sabar, istiqamah, konsisten. Memang tidak mudah untuk konsisten itu karena dia membutuhkan 9 tahapan untuk kita serius menjalani. Jadi kalau ingin nanti konsisten ada 9 tahapan yang harus kita bahas. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, konsisten. Saya ajarkan doa ya supaya mudah untuk mengamalkan ini semua. Saya ajarkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, kalau mau dicatat ya kan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ya kami betulin paksain. Ya paksain. Jadi mulai sekarang paksa diri kita menjadi orang soleh. Paham? Allahumma paksain. Paham enggak? Ya. Jadi sekarang banyak doa diajarkan, tapi tidak pernah memaksa diri mengikuti doa itu. Maka saya ajarkan yang paling gampang, yang mudah untuk diingat. Jadi kalau keluar dari sini, apa yang dibaca dengan Ustaz tadi? Allahumma paksain. Jelas? Alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita semua. Berikan jalan kebaikan kepada kita, beri rahmat ibadah kita, dan mewafatkan kita di husnul khatimah. Yang bisa saya sampaikan dan saya ada di tempat lain, saya minta maaf sebesar-besarnya, kemaafan dari Bapak Ibu, tuan-tuan sekalian kalau ada sesuatu yang kurang. Mohon taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa ij'alna min dunya wa syafi'ina ya arhamar rahimin waj'alna min ibadika as-salihin wa adkhilna jannatan darul muttaqin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.